Hai hai hai, halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua untuk kelas 3 tentang benda di sekitarku. Coba anak-anak perhatikan di sekeliling kalian. Apa yang dapat kalian temukan? Tentu saja banyak ya. Coba kalian perhatikan benda apa saja yang terbuat dari kayu. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa ternyata kayu bisa dibentuk loh? Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, awet, dan tahan lama. Nah, di sini bisa kalian amati bahwa benda apa saja yang terbuat dari kayu? Ya, benar. Ada banyak benda yang bisa dibuat dari kayu. Nah, seperti pensil yang biasa kalian gunakan untuk menulis. Ada juga perabot rumah tangga seperti kursi, pintu, meja, rak buku, dan bahkan mangkok sup pun bisa dibuat dari kayu. Nah anak-anak, apakah kalian tahu dari mana asal kayu? Ya, kayu berasal dari pohon. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut itu melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Kemudian, batang pohon yang telah ditebang itu kita bisa sebut dengan gelondongan, ya. Kemudian, gelondongan akan dikirim ke pabrik atau pusat pengergajian. Nah, pengiriman gelondongan ini harus menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal laut. Setelah itu, gelondongan dipotong-potong sesuai keperluan. Nah, untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Nah, caranya kayu harus dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Kemudian setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Anak-anak tahu mengapa? Ya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Nah, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Kemudian benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah, kayu juga memiliki kelemahan di sini, yaitu kayu mudah terbakar dan bisa diserang rayap ya. Nah, jadi ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap. Walaupun kayu sangat kuat dan bisa bertahan lama, ya, kita tetap harus menjaga populasi kayu supaya tidak punah. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita harus menjaga hutan. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Karena apa? Fungsi hutan yaitu untuk menyerap air hujan. Jadi hujan menyimpan air itu dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, ditebang-tebang pohonnya, itu akan membuat aliran air terganggu. Nah, hal ini nantinya akan menyebabkan air menggenang. Nah, jika air menggenang, maka akan mengakibatkan banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk.
Jadi, kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menabang pohon tanpa izin ya. Jadi, anak-anak di sini bisa menganalisis ya, kenapa kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Nah, anak-anak, demikian benda yang terbuat dari kayu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, setelah menonton video ini, Ibu harap anak-anak bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.